Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fajri Nurjayan dari kelas 11 Otomotif 2 akan mempresentasikan laporan PKL saya yang ada di bengkel BM Group Bandung. Terus pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendi Effendi selaku Bapak Kepala Sekolah SMK Pasundan 2 Banjaran. Selanjutnya kepada Bapak Denny selaku Ketua Keahlian. Selanjutnya kepada Pak Abbas selaku pembimbing saya. Selanjutnya pada Pak Padli selaku guru saya dalam pelajaran kelistrikan. Pertama, latar belakang sekolah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, kelompok teknologi dan industri yang asalnya disebut STM, Sekolah Teknik Menengah, merupakan salah satu program pendidikan pemerintah dalam rangka pembinaan pendidikan kejuruan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan kejuruan serta meningkatkan mutu pendidikan kejuruan serta relevansi antara lulusan sekolah kejuruan dengan masyarakat. Dengan diadakannya praktik kerja lapangan, diharapkan lulusan sekolah kejuruan dapat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan industri, perusahaan, serta mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dan mampu ambil alih teknologi di masa yang akan datang. Salah satu tujuan PKL yaitu menciptakan tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang profesional. Selanjutnya, sejarah singkat bengkel. Pertama didirikan di Rancamulya pada tahun 2015 dengan nama BM Group Bandung. Dengan berjalannya waktu, bengkel tersebut pindah ke Jalan Jati Mekar dan membuka 2 bengkel. Salah satu bengkelnya yaitu khusus di bagian bodi mesin dan di kelistrikan. Dan yang satunya lagi khusus di mesin-mesin. Selanjutnya pada landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu rem tromol. Rem tromol merupakan salah satu jenis rem yang sering digunakan pada kendaraan roda 2 dan roda 4. Komponen-komponen rem tromol yaitu backing plate, silinder roda, terus sepatu rem atau kanvas, terus selanjutnya return spring, selanjutnya brake shoes holder, brake shoes adjuster, parking brake lever, drum atau rem tromol tersebut, yang selanjutnya parking brake kabel. Cara kerja rem tromol yaitu sistem ini akan bekerja ketika adanya gesekan yang diubah menjadi energi putar atau energi gerak. Dengan adanya gerakan tersebut, secara otomatis ban akan berhenti. Tipe-tipe rem tromol jika berdasarkan penggunaan piston dibagi menjadi 2 yaitu rem tromol single piston dan rem tromol dual piston. Tipe rem tromol jika berdasarkan sepatu rem ditekan ke tromol itu dibagi menjadi 6 yaitu single leading shoes, trailing and leading shoes, two leading shoes, uniservo, dual servo, yang selanjutnya dual visage cylinder. Landasan teori yang selanjutnya yaitu sistem pelumasan. Pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Media yang digunakan pada sistem ini yaitu oli yang mampu
masuk ke celah-celah mesin. Selanjutnya, tos Pak. Penutup. Sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok Pak Abbas itu. Pak Abbas. Oke, jadi dari Bapak ya, jadi untuk pertanyaannya. Tadi yang dibahas berkaitan dengan sistem ya, ada sistem pelumasan, ada juga sistem rem ya. Untuk berkaitan dengan sistem rem itu biasanya berapa kilometer sekali berkaitan dengan perawatan? Dari pengetahuan saya, kalau nggak salah 100 km, Pak. 100 km. 100 km. Oke. Dari mana sumbernya itu teh? dari sendiri, Pak. Oke, jadi berkaitan dengan itu sistem rem ya. Sistem rem ada berapa jenis itu teh? Ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Pertama, Rem tromol serta rem cakram. bedanya rem tromol dengan cakram apa sih? Biasanya rem tromol ada di belakang bagian ban belakang mobil, rem cakram ada di bagian depan mobil. Bedanya itu bukan sistem. Enggak. Oke lah. Terus di sistem pelumasan ya, kamu harus belajar deh berkaitan dengan sistem rem. Satu itu ya. Terus sekarang ke sistem pelumasan. Untuk sistem pelumasan, oli apa yang dipergunakan, yang sering digunakan di bengkel waktu kamu PKL? Oli up. Lupa, Pak. Masih lupa deh. Sok ya, Pak Abbas. Pak Juri ya. Dalam pemaparan proses tadi, misalnya kira-kira struktur atau peran yang struktur yang ada di bengkel kira-kira berapa orang? Kira Atau sebutkan orang-orang yang berkecimpung di bengkel siapa aja? kalau yang ada di teknik mesin ada 3, yaitu Pak Jejen, A Opal, sama Akling. Kalau di bagian body sama kelistrikan ada Pak Ito, A Uje, terus A Sohib, A Adul, serta Pak Abah, biasa disebut Abah. Berarti ada berapa unit? Ada kelistrikan, Ada body, ada mesin. Oh, berarti 3 ya, tiga bagian gitu. Berarti ini bengkel yang cukup besar ya, kemudian semua komponen tercakup gitu. Oke, struktur. Berarti lumayan bengkel besar ya. Kemudian di materi ini teh ada 2 kan, tadi teh kamu yang memaparkan tentang pertama sistem rem ya, rem tromol. Bapak ingin mendengar ya penjelasan dari kamu tentang cara kerja dari rem tromol. Cara kerja. Ya, cara kerjanya gimana? Silakan. Dari pengetahuan saya, cara kerja rem tromol, jika ada gesekan yang diubah menjadi energi putar atau energi gerak, maka gerakan tersebut secara otomatis ban akan berhenti dengan adanya gerakan tersebut.
Pergerakan. Awalnya dari mana bisa terjadi pengereman? Dari itu Pak, dari Pedal. Pedal pedal yang di injak. Oke. Kemudian yang kedua tentang sistem pelumas. Nah, secara otomatis pasti kamu pernah mengganti oli kan? Nah, dalam penggantian oli, kendaraan apa yang pernah kamu ganti selama PKL? oh, mobil Kijang paling Pak. Kijang, apalagi? Udah, Cuman Kijang. Kijang Berarti cuma satu kali. 1 kali. Oh. Selama 3 bulan ganti oli cuma satu kali. Kebetulan mungkin konsumennya yang datang satu ya. Nah, dalam pengisian oli ini ya berapa liter itu untuk mobil Kijang? Kalau nggak salah 5 liter Pak. 5 liter untuk mobil Kijang ya. 5 liter cukup banyak ya. Mungkin itu saja ya yang dari Bapak Ma, mungkin yang lainnya dari Pak Padli nanti akan menambahkan. Terima kasih. Oke, di sini Bapak bakal mengomentari ya lebih tepatnya berkaitan dengan sistematika penulisan laporan. Di sini dilihat penyusunannya oleh 3 orang. Dari covernya ini udah bagus, udah sesuai dengan standar. Berikutnya lanjut untuk lembar pengesahan di bagian tanggalnya tidak diisi. Terus bagian tanda tangan kepala sekolah juga belum diisi. Di bagian bengkel, ini untuk bengkelnya punya cap sendiri nggak mereka? Bagusnya dicap ya. Jadi biar si tanda tangannya ini lebih solid kelihatannya, lebih formal lah kelihatannya kalau ada capnya. Nah, ini kan cuma tanda tangan doang ya. Pak, di sini ada pembimbing 1, pembimbing 2, ada kepala bengkel juga Pak Bangkit. Oke, lanjut kata pengantar. Di sini terlihat ukuran hurufnya lebih kecil. Ini fontnya yang digunakan ukuran berapa kira-kira? Kalau nggak salah 11. 11. Semuanya full. 11. Oke. Dari daftar isi harusnya spasinya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu lebar. Di sini juga tidak dilampirkan daftar gambar dan daftar tabel, harusnya ada. Jadi setelah daftar isi itu selanjutnya masuk ke daftar gambar dan daftar tabel, masuk ke pendahuluan, penomoran masih salah. Seharusnya penomoran halaman kedua dan seterusnya setelah penomoran di bab itu di bagian kanan atas ya. Jadi yang di bagian tengah bawah ini cuma bagian awal bab aja biasanya. Oke, lanjut lagi. Masuk ke bagian tinjauan umum, sejarah bengkel. Ini masih ada yang kurang rapih di bagian diagramnya. Diusahakan nanti sebelum di print biasanya dicek ulang ya. Karena ketika kita mau ngeprint, apalagi kalau kita printnya di tempat yang berbeda, misalnya di fotokopian atau di tempat print lain selain di komputer kita, itu biasanya suka terjadi perubahan penggeseran alinea ya, atau si paragrafnya suka berubah biasanya. Makanya harus dicek kembali ketika mau ngeprint. Ini juga di beberapa ini, tuh di sini kan ada nomor gambarnya. Gambar tidak titik 1 sistem rem tromol. Nah, ini harusnya si nomornya nantinya dikumpulkan untuk digabungkan, dibuat daftar gambar agar ketika suatu saat ada yang mau baca atau yang mencari gambar tertentu misalnya, itu lebih mudah mencarinya. Ini masih ada yang belum teredit, beberapa terlihat berbeda. Oke, lanjut lagi langsung ke bagian bab 4, laporan kegiatan berkala. Tabelnya sudah rapi. Oke. Bagus, lagi cuma di sini di bagian penomoran harus di garis bawahi. Berikutnya bab 5 penutup terakhir. Ini paling alineannya diperbaiki aja agar lebih menjorok ke dalam biar sejajar ya, biar kelihatan lebih bagus juga. Dan terakhir ini daftar lampiran.
dan daftar pustaka. Daftar pustaka ini masih banyak yang salah ya. Nanti silahkan dipelajari lagi karena kedepannya kalian bakal membuat laporan juga perorangan. Daftar pustaka itu ada beberapa jenis. Nanti diantaranya ada Harvard, ada Vancouver, ada APA atau American Psychological Association. Nanti tergantung, tapi biasanya yang digunakan untuk di Indonesia kebanyakan menggunakan yang jenis pustaka Harvard. Jadi nanti silakan dicek bagaimana bentuknya, bagaimana penempatan tanggal yang benar, penempatan namanya, terus pengarang dan lain-lain. Kayak gitu aja paling. Terakhir di lampiran, ini sudah dilampirkan semuanya lengkap. Oke, paling itu aja. Semoga kedepannya laporannya bisa lebih baik lagi. Lebih baik dari ini ya tentunya ya. Terima kasih Pak. Silakan ditutup dulu presentasinya. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diambil lagi laporannya.